Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube aku yang tadinya bukan Faris Vlog, sekarang aku ganti dengan Syarifah Ngevlog teman-teman, biar nggak terlalu panjang namanya. Dan ini aku mau upload video waktu suamiku dok kemarin ya teman-teman, supaya ada kenang-kenangan juga, jadi aku simpan di channel YouTube aku. Selamat menonton teman-teman. 한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 속에 영원히 남아 여름밤 별빛 아래 속삭임 함께 어느 날 한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 속에 영원히 남아 여름밤 별빛 아래 속삭임 함께 atasnya apa bawahnya? 어느 날 그대와 함께 한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 사랑 우리의 마음속에 영원히 남아 여름밤
sultan senggol dong. Gion Barel, Jangan takut, banyak curang. Tunjukkan kalau Weber ada sultan. berkas selalu labang, rezeki melimpah, Selalu persembang. Kasih gift, minta gift, top, harga barang gift, kasih bunga, burung singa. dapat kereta boneka goyang. Cincin kalau belum dibayar, yang susah jangan lupa. Ayo gas satu kali bisa gas, berapa yang sudah bisa kasih senggol dong, senggol dong. Sekarang kita lagi live sultan senggol dong. Senggol dong. Sekarang kita lagi live sultan senggol dong. Dan singkat ceritanya tuh guys, sekarang kapal itu sudah menuju Jakarta dan sudah sampai. Itu perjalanan dari Tegal ke Jakarta itu 1 hari, 1 malam ya. Tunggu, suamiku berangkatnya pagi, nyampenya di Tanjung Priuk itu juga pagi kalau nggak salah. Iya, dia berangkat pagi dari sana, nyampe di Priuk juga paginya. Jadi 24 jam gitulah teman-teman. Ini aku sedang lagi di pelabuhan di tempat pangkalan angkatan darat gitu. Aku nunggu, biasa suamiku tuh naik perahu dari kapal karena kapal masih berlabuh jadi belum sandar. Rencananya kapal besok sandar karena langsung sudah ada muatan ya teman-teman. Jadi aku nunggunya di pangkalan angkatan darat sini. Sebenarnya tempat pemberhentian perahu dari penjemputan dari mereka di kapal di tengah laut itu adanya di sebelah sana. Cuman aku nggak turun sampai ke sebelah sana, aku cukup nunggu di sini aja, cari tempat yang teduh di bawah pohon ini. Aku tuh di bawah pohon apa ya ini namanya, apa ya nama bawah pohon, aku lupa nama bawah pohon ini. Jadi aku nunggu dia di sini aja. Dan ternyata dia lama itu, tadinya kaptennya sudah keluar, beliaunya belum keluar. Ternyata dia itu ketemu sama teman lamanya yang dulu pernah kerja satu kapal. Mereka dua ngobrol dulu di sana, itu teman dekatnya. Tapi tadi udah ketemu juga sama aku di sini, itu namanya Mas Ringga. Jadi ya gitu teman-teman, kalau ketemu teman lama. Kebetulan kapalnya Mas Ringga juga. Mas Ringga tuh orang Jawa ya teman-teman, cuman mukanya itu kayak orang Sulawesi Tenggara. Mas Ringga itu kapalnya juga masuk di Jakarta sini, di Tanjung Priuk juga. Jadi ya ketemu, tahu kapal suamiku ada datang. Jadi dia nunggu juga di pelabuhan. Sebenarnya dia turun terlebih dahulu, cuman karena lihat info, mungkin lihat story satu sama lain, jadi tahu kalau dia ada di sini. Dan kebetulan mereka itu orang yang tidak pernah putus komunikasi. Sekalipun mereka sudah terpisah, dulu mereka turun sama-sama dari kapal yang lama itu, yang perusahaan sekarang tempat Mas Ringga itu. Awalnya itu kapal dari perusahaan yang sekarang, tempat suamiku yang sekarang, dijual ke perusahaan lain gitu, ke perusahaan baru. Dan Mas Ringga itu pas turun sekolah, setelah turun sekolah, Mas Ringga itu kembali ke perusahaan itu, dan suamiku tuh dipanggil ke perusahaan lama ini yang kapal yang sekarang. Dulu kapal yang itu juga milik kapal yang sekarang gitu teman-teman, paham nggak? Kalian bingung kali dengan omonganku ya? Ya udah gitulah pokoknya. Nah jadi kebetulan mereka ketemu lagi, akhirnya ngobrol dulu. Dan Mas Ringga ini pangkalan kapalnya itu di Surabaya, punya Pak, nggak bisa aku sebutin ya, punya bapak itu yang ngebeli kapal lama perusahaan ini tuh ya, yang tempat Mas Ringga itu kerja tuh pangkalan di Surabaya, sementara kapal yang perusahaan suamiku ini memang pangkalannya itu di Tanjung Priuk gitu teman-teman. Jadi gitu.
sambil menunggu mereka mengobrol. Mereka tuh mengobrol ada di belakang aku, dan aku cuman mondar-mandir dulu mau cari penglihatan aja biar kalian gak bosan lihat aku duduk aja gitu. Dan mungkin kalian lihat nanti di sini video ini akan sangat panjang teman-teman. Gak apa-apa kalaupun kalian gak bisa tonton sampai habis, dan video ini tetap aku upload karena ini bakal jadi kenangan. Entah itu suamiku masih bekerja di kapal di perusahaan yang ini ataupun sudah tidak lagi di perusahaan ini. Jadi ini tuh video bukan cuma aku upload untuk cuman aku upload juga terutama tuh untuk kenang-kenangan gitu. Makanya apapun kegiatan dari mereka dock itu juga aku ambil yang inti-intinya sampai ke kapal balik ke Jakarta. Aku cuman ambil yang tempat dock itu, cuman ambil yang kerjaan-kerjaan intinya aja, karena memang kita nggak etis juga ngevideoin semua, karena yang kerja di dock itu orang pangkalan dock ya, orang dock ya, bukan orang kapal, cuman bantu-bantu gitu kalau orang kapal. Jadi aku ambil beberapa intinya aja, pekerjaan inti, persiapan untuk kapal-kapal yang sudah mau diangkut. Ini aku ngobrol dulu aja ya teman-teman sambil nunggu beliau, ngobrol berdua Mas Ringga sama suamiku di belakang. Jadi ya gitu teman-teman, aku voice over ya. Sebenarnya di sini tuh aku live di Facebook. Oh ya teman-teman, buat kalian yang sempat nonton sampai di video yang ini, jangan lupa add Facebook aku Syarifah Fatmilawati ya teman-teman. Bestiin aku di Facebook profesional aku itu teman-teman, bantu aku dengan bestiin aku di akun Facebook Syarifah Fatmilawati, SYA ya, SY bukan SA, SY gitu teman-teman. Oke. Terima kasih, mohon maaf kalau memang panjang ya teman-teman. Semoga nggak apa-apa kalian nonton sebagian, nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang mau menonton kalau sampai selesai di video ini gitu teman-teman. Ini sengaja video ini aku upload yang panjang sekali, karena memang ya itu tadi teman-teman, tujuannya untuk kenang-kenangan gitu loh. Dan ini kita lanjut di video malam ya teman-teman. Ternyata kapal suamiku tuh bukan masuk di keesokan harinya, ternyata masuk di pertengahan malam di jam 3 subuh. Jadi suamiku juga nggak ikut itu teman-teman, nggak ikut bawa kapal masuk. Jadi dia di rumah aja karena memang nggak diinfoin sama orang kapal pun. Yang lain juga yang sudah pada di darat, yang rumah keluarganya di Jakarta tuh nggak balik ke kapal lagi karena memang masuknya tengah malam. Sebenarnya kalau masuk pagi, siang atau sore itu kru itu harus semua lengkap di kapal teman-teman. Berhubung karena tengah malam, jadi ya nggak apa-apa, mereka kru itu nggak semua harus di kapal, nggak harus standby semua gitu, masih dimaklumin karena mungkin petugasnya nggak lengkap ya kalau di pelabuhan. Tapi kalau siang hari itu beda cerita, petugas pelabuhan itu mereka akan mengecek kru dan perwira terutama, itu harus dicek keberadaan mereka di kapal atau tidak gitu teman-teman. Jadi ya gitulah, ternyata mereka muatnya malam, dan di pagi harinya saya dan suami harus pagi-pagi gini nih aku harus antar suamiku ke kapal teman-teman, karena dia nggak enak, dia tuh paling nggak enak kalau soal kerjaan, paling tidak bisa dia kalau untuk kerjaan tugas di kapal itu dia nunda-nunda. Apalagi semalam dia nggak ikut masuk, bawa kapal masuk, jadi dia paling nggak enak hati karena memang tugas ya teman-teman. Itu pribadi suamiku, dia nggak pernah mau leye-leye dengan kepentingan dirinya gitu. Dia juga memaklumi teman-temannya yang lain gitu. Dan ini aku mengantar beliau untuk kembali ke kapal. Ini di pagi harinya ya teman-teman. Nah di pagi ini aku ngantar suamiku ke kapal, tapi sebelumnya aku mau mampir dulu di toko obat langganan di apotek langganan, karena suamiku memang harus bawa stok obat gitu teman-teman. Di kapal memang ada stok obat, tetapi kita juga harus nyetok obat pribadi gitu. Jadi kalaupun di stok dari kapal itu kosong, jadi kita masih punya pribadi gitu. Dan kebetulan kalau teman lain yang membutuhkan, terus di saat yang dibutuhkan tidak ada, itu sangat kasihan teman-teman. Ini suamiku sudah di toko obatnya, dan kita lanjut lagi untuk langsung ke pelabuhan. Kita jalan di daerah Rumah Sakit Sukmul, dan lagi-lagi ini milik Angkatan Laut, punya TNI lagi ya teman-teman. Gak apa-apa, ini swasta tapi rumah sakitnya bagus kok. Nah ini
semalam itu hujan ternyata, dan aku nggak tahu karena memang pulas sekali tidurku. Nah ini sudah masuk di Terminal Tanjung Priuk. Bagi yang kenal lokasi ini, mungkin orang Priuk atau orang Jakarta mengenali lingkungan ini, tapi kalau orang yang di luar daerah nih aku perkenalkan, Terminal Tanjung Priuk, dan ini stasiun kereta api Tanjung Priuk. Seperti zaman dahulu, kalian bisa googling lihat. Dan ini juga di terminal ini masih perbaikan ya teman-teman, masih banyak yang perlu direnovasi lagi biar lebih bagus lagi, biar lebih rapi, tertata dengan rapi lagi begitu. Nah kami di jalan sekarang sudah mengarah ke Jalan Marta Dinata. Di sini di jam 7:15 ini masih ya teman-teman, orang masih belum terlalu banyak yang berangkat kerja, tapi memang sudah jam berangkat kerja orang-orang ini, karyawan dan orang-orang yang kerja kantoran gitu teman-teman. Karena memang ini tuh jalan untuk orang berangkat kerja. Tapi kalau pagi-pagi begini biasanya tuh banyak yang ikut Transjakarta, biasanya kendaraan umum gitu. Ada juga yang bawa motor, cuman nanti di jam 7:30 apa jam 8 itu baru banyak yang pakai kendaraan roda 2 gitu teman-teman. Di Jalan RE Marta Dinata ini tuh teman-teman udah mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Tapi kita bukan ke Pelabuhan Tanjung Priuk di yang kemarin tempat aku jemput suamiku, dan ini tuh aku ngantar suamiku ke tempat namanya Inggom, tempat ambil muatan. Biasanya mereka bongkar muatan karena kapal suamiku kan LCT, jadi dia mengangkut alat-alat berat punya perusahaan gitu teman-teman. Nah, kalian bisa lihat kalau orang Tanjung Priuk nggak berani bergandengan begini sama kontainer, kalian jangan berani bawa kendaraan teman-teman. Kalau nyali kalian masih belum ini, tapi kalau kami yang sudah di Tanjung Priuk itu sudah terbiasa gitu teman-teman. Balik ke tempat kerja, coba kapal karena kapal sudah muat, mereka mau lasing dan alhamdulillah segera berangkat setelah berbulan-bulan tidak bergerak, dan akhirnya akan bergerak juga guys gitu. Dan ini dia teman-teman, teman hidup saya, lelaki sempurna saya, cukup sempurna untuk saya karena cuman dia yang bisa menghadapi diri saya dengan kesederhanaannya dia, dengan kasih sayangnya dia, dengan ketidakmacam-macamannya dia. Jadi ya saya cukup bangga menjadi salah satu orang yang berada dalam hidup beliau gitu. Oh ini kemarin yang bikin lama nih guys, ini sampai 1 bulan cuman ini doang. Ini udah baru nih. Ini namanya itu ramdor. Ini yang bikin lama kemarin ini sebulan proses bikin dia nih. Tuh. Dia doang. Baru makan. Lihat ya kokinya suamiku tuh udah tua kasihan. Si babe. Ya. Ambil video be. Hati-hati. Beliau itu sudah berusia 60 tahun teman-teman, cuman kaptennya nggak tega gitu karena beliau masih ada tanggungan anak yang sekolah dan kuliah, jadi beliau masih tetap dipekerjakan gitu. Sebenarnya usia 60 itu sudah nggak layak di laut. Halo, selamat pagi. Aku di sini lagi ngontrol muatan. Ceritanya aku bos. Ceritanya barang-barang aku. Nah, inilah tempat suamiku cari nafkah. Jadi untuk nyambung hidup kami, buat kami hidup di rantau cari makan dengan di sini guys, di sini. Si babe melongo. Buat video be. Tuh di situ. Kan bisa lihat di dalam, mau lihat di dalam ya. Nah bentukannya gini tuh guys tuh. Ini muatannya dibawa ke Kalimantan. Isiannya tuh gini tuh. Bismillah, lancar terus. Yang dibawa. Oh ini belum diganti. Ini yang gantinya nanti di Kalimantan. Waduh, kotoran siapa ini banyak sekali. Itu orang air guys. Emang boleh Kak masuk di kapal? Boleh dong. Saya istrinya ada. Saya istri kru di sini.
itu orang kapal lain juga sama tuh, kapal juga LCT. Tahu mereka ngangkut apa nih? Aku nggak tahu. Tuh babe yang kokinya muatannya gini tuh. Tuh, muat. Apa? Tahu aku juga. Biasanya punya tambang batu bara ini. Ini bodyguard sini. Besar sekali dia loh sini. Ke belakang. Heeh, sebentar. Di belakang. Nggak ada orang. Karin sama Wadi. Ayo sana bentar, orang mau videoin. Mau tahu kamar papa? Saya kan belum tahu kamar Anda. Saya mau sidak dulu kamar beliau. Yuk Bruno yuk. Ya. Bruno yuk. Si Bruno mau mukanya kesel banget. Ayo Bruno. Awas di ini si Babe, tahu nggak pas aku bikin video melongo Babe. Bruno yuk. Ya. Ini aja dulu. Pakai sandal emang. Direkam bawang raya. Karena Mati kekeringan ini kemarin panas. siapa yang sholat di sini? Belum sholat. Sudah lama. Itu sandal ya? Oh, ngomong lagi situ. Nah, Cuma berapa muatannya? Aku kalau dibayar 1 juta lompat ke bawah mau. Apa kok di seberang ada mobil, lewat mana mereka? bilang ini PLTU. Dia lewat mana dia? Ini diriain cepat. Oh kayak ini lampu. Nyala navigasi. Alat navigasi. Ini Itu lampu sorot. Dan lampu sorot tuh gini. Dan ini tuh lampu sorot yang di rumah selalu menyorot beliau. Ini navigasi itu untuk kalian tahu lah navigasi itu apa. Jangan lari-lari dong, nanti saya ikut-ikutan lari. Rupanya trik mereka turun di jalan sempit begitu no guys. Oke, mari kita coba, mari kicop. Yang akan turun dengan caraku. Dan kita tiru tadi beliau turun seperti apa. Mari kita coba lagi. Mundur dan saya tidak bisa guys. Kita begitu. Aduh, dia tadi turunnya mundur. Udah, oh, aku nggak bisa. Ambil itu barang saya. Kamu mampir aja di tempat apa? Aduh, saya juga ternyata nyali saya juga ciut. Di Astagfirullahaladzim. Main aku, nyidak dulu. Siapa tahu teman-teman ada lihat kapal ini di daerah kalian, di pulau kalian. Nah ini kapal. Dia nggak pakai baju lagi. Nyidak aku deh. Emang nggak lihat tadi aku naik? Main deh. Ke teman suamiku. Dan lucu dia tadi, aku antar ke kapal, akhirnya diantar balik lagi saya. Karena jauh saya bawa itu tuh ikan. Aku nunggu di luar. Kalau tahu lokasi itu namanya Inggom, itu lucu. Dia sudah ngantar, aku sudah antar, malah diantar balik lagi. Ceritanya antar-antar. Papa keluar itu motor. Gitu. Nah, ada.
Dan ini video dapat dari suamiku teman-teman, kalau mereka sudah siap mau berangkat dari pelabuhan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menonton video aku, entah itu dari awal sampai dengan selesai atau hanya sebatas dimana kalian bisa menonton teman-teman. Terima kasih dan doakan, minta doanya untuk suamiku dan teman-temannya. Semoga dilancarkan dalam perjalanan, dijauhkan dari hal-hal buruk, jauhkan dari malapetaka dan mara bahaya, dilancarkan dan dimurahkan dalam mencari rizkinya. Begitupun doa sebaliknya untuk kalian.